Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baharun Tantowi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan materi statistika tentang KD 3.2, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita langsung saja ke item materi yang akan kita bahas. Ya, kita melanjutkan ini. Ya, histogram dan poligon frekuensi. Setelah kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data berkelompok tersebut dalam bentuk grafik. Dan penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar. Bagi kebanyakan orang, melihat informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan-bilangan pada tabel. Ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu yang pertama histogram, yang kedua poligon frekuensi, dan yang ketiga OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Yang pertama histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram, antara 2 batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas, dimana kemarin kita bahas bahwasanya tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuklah grafik yang disebut poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini adalah diagram dari histogram, tapi yang diambil dari titik tengahnya saja. Kita ke contoh ya. Contohnya ada nilai tes matematika rentang 30 sampai 39, frekuensinya ada 2. Terus nilai tes 40 sampai 49 ada 4, dan seterusnya sampai nilai 80 sampai 89, frekuensinya ada 1. Kita langsung jawab ya. Nilai tes matematika ya 30 sampai 39, interval 30 sampai 39, ini tepi kelasnya adalah 29,5. Ini diambil dari batas bawah 30 ini dikurangi 0,5, dan 39,5 ini diambil dari 39 ditambah 0,5. Yang batas atas ini dijumlah, kalau yang bawah ini dikurangi, sehingga ketemu interval 29,5 sampai 39,5. Setelah ada titik tepi kelasnya, kita menentukan tepi kelas, kita mencari titik tengah. Titik tengah ini diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi batas atas tambah batas bawah dibagi 2, ketemunya 34,5. Dan frekuensinya sama dengan soal ini ya. Frekuensinya sama. Untuk rentang yang kedua ya, baris yang kedua, di situ ada rentang 40, interval 40 sampai 49. Tepi kelasnya, tepi bawahnya 39,5 ya, sampai 49,5 ya. 40 dikurangi 0,5 ketemu 39,5, 49 ditambah 0,5 ketemu 49,5. Titik tengahnya 44,5 dan frekuensinya ada 4. Dan seterusnya sampai bawah caranya sama.
hingga interval yang terakhir ini 80 sampai 89, itu tepi kelasnya 80 dikurangi 0,5 ketemunya 79,5, terus 89 ditambah 0,5 ketemunya 89,5. Dan titik tengahnya juga sama, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Selanjutnya histogram. Ketika kita sudah mendapatkan tabel data-datanya, data-data dari tepi kelasnya berapa, terus titik tengahnya berapa, kita bisa membuat histogramnya. Ya, histogramnya ya mulai dari tepi kelasnya ya, interval yang pertama 30 sampai 39. Di situ ada tepi kelasnya 29,5 sampai 39,5. Jadi di sini ya, ini tepi kelasnya, tepi kelas bawahnya 29,5, terus ada 39,5. Ini tepi atasnya. Nah, tepi atas di sini pasti sama dengan tepi bawah pada barisan yang kedua. Terus tepi atas di barisan kedua ini pasti sama dengan tepi bawah di barisan yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui rentang tepi kelas dari 29,5 dan 39,5 frekuensinya ada 2 ya, frekuensinya ada 2. Terus tepi kelas 39,5 sampai 49,5 frekuensinya ada 4. Terus 49,5 sampai 59,5 ini frekuensinya ada 8 ya. Terus yang selanjutnya 10, ini interval dari 59,5 sampai 69,5. Terus frekuensi 5 mulai dari 69,5 sampai 79,5. Dan yang terakhir frekuensi 1, tepi kelas antara 79,5 sampai 89,5. Bisa dipahami ya. Terus ketika histogramnya kita sudah selesai, kita ke poligon frekuensi, di mana poligon frekuensi tadi diambil dari nilai tengah ya. Dari batas bawahnya ini 29,5, terus batas atasnya 39,5, titik tengahnya adalah 34,5. Ini diambil dari sini ya. 34,5 ya, ini 34,5 dan bisa di sini ya. Nah, frekuensi dari 34,5 kan ketemu 2 ya. Kita hapus dahulu. Agar lebih mudah dipahami, kita hapus terlebih dahulu ya. Oh maaf, ada kekeliruan, mau dihapus malah dioret-oret ini ya, agak kotor. Untuk poligon frekuensi berarti kan nilai tengahnya ya 29,5 sampai 39,5, nilai tengahnya ada di sini, ada 34,5 sebanyak 2, terus ada 44,5 sebanyak 4, ada 54,5 yang nilai tengah dari ini ya, nilai tengahnya. Nah, ini nilai tengahnya 54,5, nilai tengahnya banyak 8 ya, ini 8 sama ya. Terus 64,5, titik tengah antara 59,5 dan 69,5 ada 10 frekuensinya. Terus ada interval 69,5 sampai 79,5 dengan nilai tengahnya 74,5, itu frekuensinya ada 5. Dan yang terakhir nilai tengah 84,5 terletak antara 79,5 sampai 89,5 dengan frekuensinya 1 dari
dari masing-masing titik ini ya, 2, 4, 8, 10, 5, 1, kita tarik garis sehingga terjadilah yang dinamakan poligon frekuensi seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive ya. Setelah kita membahas histogram dan poligon frekuensi, kita membahas tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi, di mana distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua macam, yakni distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Nah, kita contohnya nilai tes matematika ya, ini contohnya sama dengan contoh yang ke-6 yang di atas tadi ya, mulai dari interval 30 sampai 39 frekuensinya ada 2, interval 40 sampai 49 frekuensinya ada 4, dan seterusnya sampai interval terakhir 80 sampai 89 frekuensinya ada 1. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya, kita ambil dari sini, dari interval 30 sampai 39. Kalau yang namanya kurang dari, berarti kita ambil nilai paling atas di sini ya, 39 ditambah 0,5 sehingga ketemunya 39,5 ya, ini ya. Nah, 39,5 ya, diperoleh dari 39 ditambah 0,5. Terus 49,5 ini diperoleh dari 49 ditambah 0,5, dan seterusnya sampai yang terakhir. Di sini kan nilai batas atasnya 89, berarti nilai kumulatif kurang dari Z berarti 89 ditambah 0,5. Nah, di sini. Nah, frekuensi kumulatifnya berapa? Nah, karena nilai yang kurang dari 39,5 di sini kan 2 itu terus dari sini. Nah, ini kan 2 ya. Kan sama ya, nilai frekuensi 2 kan terletak antara 30 sampai 39, ada 2. Terus frekuensi kurang dari 49,5 dengan 49,5 kan terletak di sini. Berarti kan frekuensinya ada 4 dan ada 2. Kenapa kok 2 ikut? Karena 2 ini kan frekuensinya kan miliknya 30 sampai 39, ini kan di bawah nilai dari 49,5. Bisa dipahami ya. Terus untuk yang ketiga, di situ ada interval 50 sampai 59 ya, di sini ada nilai kurang darinya ya, ini diperoleh dari ya 8 ditambah 4 ditambah 2, berarti kan 6, ini diperoleh dari yang kurang dari 49,5 tadi. Terus yang interval dari 50 sampai 59 frekuensinya ada 8, dan ini semuanya dijumlah ketemunya 14. Terus untuk yang interval 69,5 ini diperoleh dari 14 ya, 14 dari tadi ya, baris atasnya ditambah 10 dari frekuensi di kelas interval 60 sampai 69 kan ada 10. Terus nilai 79,5 dari sini kan diperoleh dari ini kan, dari frekuensi 5, 10, 8, 4, 2 semuanya dijumlah ketemunya 29. Dan yang terakhir frekuensi kurang dari 89,5, itu tadi kan intervalnya kan ini 1, jadi semua frekuensi dimasukkan sehingga ketemunya adalah 30. Setelah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, nah, kita ke tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, karena di dalam distribusi frekuensi itu ada dua, ya, ini kurang dari dan lebih dari.
Untuk yang lebih dari, cara mencarinya kebalikan dari yang kurang dari. Kalau kurang dari tadi diambil dari batas atas ditambah 0,5, kalau yang lebih dari diambil dari batas bawah yang dikurangi 0,5. Jadi 30 dikurangi 0,5 ketemunya kan 29,5. Terus 40 dikurangi 0,5 ketemunya 39,5. 50 dikurangi 0,5 49,5. Terus 60 dikurangi 0,5 59,5. 70 dikurangi 0,5 69,5. Dan yang terakhir 80 dikurangi 0,5 79,5. Jadi nilainya ini diambil dari batas bawah dikurangi 0,5. Untuk frekuensi kumulatifnya, nilai yang lebih dari 29,5, jadi kan nilainya kan di sini kan 29,5 itu kan nilai yang paling kecil. Jadi frekuensi kumulatifnya berapa? Jadi kan semuanya, ya, semuanya. Kalau lebih enaknya kita ngitungnya dari bawah saja, ya, dari bawah. Kalau sebenarnya dihitung dari atas juga bisa, tapi lebih mudah yang dari bawah. Jadi kebalikan, kalau dari bawah ya kan, di sini kan 79,5 dia 79,5, frekuensinya ada berapa? Ada 1. Terus nilai 69,5 berapa? Berarti kan 1 ditambah 5 ketemunya 6. Terus frekuensi yang lebih dari 59,5 berapa? Berarti kan 6 ditambah 10 kan 16. Terus yang lebih dari 49,5 berapa? Berarti kan 16 tambah 8. Terus yang frekuensi yang lebih dari 39,5 berapa? 24 ditambah 4, ya, ketemunya kan 28. Terus yang terakhir lebih dari 29,5 berarti kan frekuensinya kan secara keseluruhan sebanyak 30. Jadi untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Setelah itu, setelah kita mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita bisa menggambar OGIF, ya, OGIF kurang dari dan atau OGIF positif dan OGIF lebih dari atau OGIF negatif, di mana OGIF ini adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ini tadi tabel distribusinya, lah grafiknya itu dinamakan OGIF, yakni berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang berbentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, ini OGIF-nya, ya, ini diperoleh dari tabel di sini, ya. OGIF distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya, kumulatif kurang dari ini ada interval, ada nilainya 39,5, 49,5 ya di sini. Ya, 39,5 tadi frekuensinya ada berapa? Ada 2. Terus nilai 49,5 di sini ada berapa? Frekuensinya ada 6. Terus nilai 59,5 frekuensinya ada berapa? Ada 14. Jadi ada 14. Terus frekuensi 69, nilai 69,5 frekuensinya ada berapa? 24 yang diperoleh dari sini tadi. Terus nilai 79,5 frekuensinya ada 29. Terus nilai yang terakhir 89,5 frekuensinya ada 30. Setelah semuanya selesai, kita tarik garis, ya, dari masing-masing titik 2 ke 6 ke 14 ke 24 ke 29 dan yang terakhir ke 30. Ini adalah hasil dari OGIF positif. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, tabelnya sama kebalikannya. Jadi OGIF negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Nilainya ada 29,5, ya, nilainya disamakan dari sini diambilnya. Nilainya ada 29,5, 39,5, ini 2, 39,5, 49,5 diambil dari kumulatif kurang dari tadi, dimana
nilai 29,5 ada 30 ya. Nah ini 29,5 frekuensinya ada 30. Terus nilai 39,5, ini nilai 39,5 frekuensinya ada 28 ya. 39,5 ada 28. Terus nilai 49,5 ada 24. Nilai 59,5, nah 59,5 ini ya ada 16. Terus nilai 69,5 ada 6 ya, 69,5 ada 6, dan yang terakhir 79,5 ada 1. Dari masing-masing titik ini kita tarik garis sehingga terbentuklah ogive negatif. Ya, kita tadi sudah mempelajari dari histogram dan frekuensi, poligon frekuensi, terus ada ogive ya. Mungkin kita cukupi, nanti kita bahas lagi materi-materi selanjutnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.